Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut ini merupakan koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid dalam bentuk monolog. Hal yang menarik menurut saya setelah mempelajari modul ini, terutama setelah elaborasi pemahaman, ternyata program yang berdampak pada murid itu tidak haruslah selalu membuat program yang baru. Menguatkan program sekolah yang sudah ada, kemudian mendorong kebermaknaannya, dan mengimplementasikan kepemimpinan murid itu merupakan pilar utama dari program yang berdampak pada murid. Kepemimpinan murid yang dimaksud itu haruslah mengandung elemen-elemen seperti voice, yaitu suara anak, di mana anak atau murid itu diberi kesempatan untuk berpendapat dan mengambil keputusan. Kemudian choice, program yang berdampak pada murid itu haruslah berasal dari pilihan anak-anak atau pilihan dari murid itu sendiri. Kemudian ownership, harus ada rasa memiliki dan menjadi bagian dari suatu komunitas. Sementara 5 tahapan Bagja, 5 tipe resiko, 5 prinsip monitoring dan evaluasi, serta pedoman Meller itu hanyalah alat bantu dari menyusun program yang berdampak pada murid. Program yang berdampak pada murid dapat berlangsung atau dapat berjalan dengan baik itu membutuhkan spirit atau semangat serta komitmen dari para pelakunya, serta harus kontekstual atau sesuai dengan keadaan sekolah. Antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid itu menurut saya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana jika sumber daya sekolah itu terpetakan dengan baik, maka program-program yang berdampak pada murid itu dapat dirancang dengan mudah dan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Menurut saya, modul 3.3 ini adalah implementasi dari modul-modul sebelumnya. Untuk dapat merancang program yang berdampak pada murid, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran, di mana peran sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran harus melaksanakan program yang sesuai dengan kodrat keadaan murid. Jika sekolah memahami kodrat murid sebagai motivasi intrinsik belajar mereka, berarti sekolah harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada murid, yaitu pendidikan dan pengajaran yang berupaya untuk memenuhi tumbuh kembang anak, mengakomodir perbedaan individual anak, dan mengembangkan program yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian, sebagai pendidik, hendaknya tidak hanya berorientasi pada nilai kognitif saja. Sebagai pendidik juga tidak seharusnya berpikir bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat ditulis sesuai keinginan kita. Tetapi kita harus berupaya untuk memenuhi kodrat mereka. Nah, untuk itu, sebagai pendidik harus mengembangkan nilai-nilai dalam diri masing-masing, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Beberapa hal seperti 5 tahapan Bagja, budaya positif sekolah, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional dapat dikembangkan untuk menjadi tujuan dari program yang berdampak pada murid. Hal lain yang perlu dilakukan itu adalah coaching. Coaching dimaksudkan untuk mengenal karakter murid sehingga program yang dirancang itu dapat berdampak pada murid. Selain itu, sebagai pendidik ataupun sekolah, dalam pengambilan keputusan itu harus selalu berpusat kepada murid. Perlu pula dilakukan pemetaan sumber daya sekolah sehingga dalam merancang program yang berdampak pada murid, sumber daya sekolah itu dapat dimanfaatkan secara maksimal.
sehingga segala elemen yang dibutuhkan dalam program berdampak pada murid itu dapat terakomodir dengan baik. Sebagai guru penggerak harus berusaha maksimal mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengimplementasikan semua materi yang sudah diperoleh agar dapat menjalankan peran sebagai guru penggerak dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.